Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Marlia Hartanti Safitri. Oke guys, saya Marlia Hartanti Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 2062201049 dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi. Nah, kira-kira materi apa yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini? Mau tahu materi apa yang akan saya jelaskan? Mari tonton dan simak video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi dari saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sewa. Nah, akuntansi sewa adalah perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak antara lessor, yaitu pihak yang menyewakan, dengan lessee atau pihak yang menyewa, di mana dalam perjanjian tersebut pihak lessor memberikan atau mengalihkan hak guna atau hak pakai atas aset yang dimilikinya, baik berupa tanah, kendaraan, peralatan, maupun aset lainnya yang dapat disusutkan selama beberapa periode tertentu kepada pihak leasing. Beberapa unsur yang terdapat dalam leasing yaitu yang pertama lessor. Lessor yaitu pihak yang menyediakan aset atau barang-barang modal, antara lain perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari Departemen Keuangan. Nah, yang kedua yaitu lessee. Lessee yaitu pihak yang menyewa aset atau pihak-pihak yang membutuhkan barang-barang modal. Yang ketiga yaitu objek sewa. Objek sewa yaitu barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing, meliputi segala macam barang modal, mulai dari berteknologi tinggi hingga teknologi menengah ataupun keperluan kantor. Nah, yang keempat yaitu pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang biasa dilakukan setiap bulan, seperti kuartal atau setengah tahun sekali. Nilai sisa yang ditentukan sebelum perjanjian dimulai. Yang kelima yaitu adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa leasing, di mana leasing mempunyai hak untuk menentukan apakah ia ingin membeli barang tersebut dengan harga nilai sisa atau mengembalikannya kepada lessor. Nah, yang ketujuh yaitu ada lease term, adalah suatu periode perjanjian sewa. Nah, tentu kita akan memasuki proses sewa. Nah, proses sewa yang pertama yaitu meliputi lessor. Lessor merupakan pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Yang kedua, kita meliputi lessee. Lessee merupakan pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan yang memiliki hak opsi. Nah, yang ketiga kita meliputi kreditur dan lender. Kreditur dan lender disebut juga dengan debt holders atau loan partisipan dalam transaksi sewa. Nah, biasanya terdiri dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, kita akan meliputi supplier. Nah, supplier ini yaitu merupakan penjual atau pemilik barang yang disewakan. Dapat terdiri dari perusahaan manufaktur yang berada di dalam negeri ataupun memiliki kantor pusat di luar negeri. Nah, berbicara tentang proses, tentu kita dalam proses itu memperoleh keuntungan dan kerugian. Yang pertama saya akan membahas tentang keuntungannya. Keuntungan bagi lessee. Yang pertama, lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar seperti biaya bunga yang tinggi, dan sewa mengurangi risiko keuangan karena dapat mengoperkan barang yang disewakan kepada lessor apabila tidak diikuti dengan hak opsi. Yang kedua yaitu perjanjian pada sewa, lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Nah, lessor yang pintar akan dapat menyesuaikan perjanjian sewa terhadap kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada dana pembiayaan yang jauh lebih mudah dibandingkan pembiayaan sekaligus. Yang keempat yaitu kita dapat melihat yaitu sewa tidak menambah pos ulang pada neraca dan tidak mempengaruhi resiko leverage apabila sewa yang dipilih adalah sewa operasi. Di sini juga kita akan membahaskan kerugian bagi lessee. Nah, kerugian pertamanya itu lessee wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh lessor untuk melindungi peralatannya, misalnya dalam bentuk pembatasan. Yang kedua yaitu pengoperasian barang sewaan atau perlindungan asuransi. Yang ketiga yaitu lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir masa sewa untuk beberapa jenis barang. Yang ketiga yaitu sewa khusus finansial. Lessee mungkin kurang dapat apabila lessee hanya membutuhkan aset dalam jangka pendek. Nah, karena apabila dilakukan pembatalan dapat menimbulkan biaya yang cukup besar. Yang keempat yaitu pembiayaan secara sewa, merupakan pembiayaan yang relatif mahal
dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini karena sumber dana yang digunakan oleh lessor tersebut pada umumnya didapatkan dari bank atau lembaga keuangan lain yang bukan bank. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang klasifikasi sewa. Nah, di mana pada masing-masing klasifikasi tersebut sebagaimana mengatur serta mengungkapkan akuntansi sewa. Nah, yang pertama yaitu sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan pemanfaatan yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Nah, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sudah memenuhi beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa. Yang kedua, lesi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah. Yang ketiga, masa sewa adalah sebagian besar untuk umur ekonomis, meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal masa sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Nah, yang terakhir, yaitu aset sewaan bersifat khusus, hanya di mana lesi yang dapat menggunakan tanpa perlu memodifikasi secara material. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu sewa operasi. Suatu sewa dikatakan sebagai sewa operasi, apabila tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan. Namun pada PSAK nomor 30 hanya diperuntukkan kepada perusahaan yang sudah go public atau perusahaan yang sudah memiliki akuntabilitas publik, di mana perusahaan yang belum memiliki akuntabilitas publik sedangkan menurut PSAK etap bab 17 mengenai sewa. Nah, itu saja materi yang akan saya dapat yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.